warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri. Nama Alfani Yunita, NPM 20110804115, kelas BKPIB, dengan dosen pengampu Miss Tika Febriani MPD. Di sini saya akan membahas tentang teori tipe Myers-Briggs. Dalam bukunya Physiological Type 1921 sampai 1971, Jung menulis tentang berbagai cara individu menggunakan persepsi dan penilaian. Dia prihatin baik dengan apa yang orang perhatikan dan bagaimana mereka membuat keputusan tentang apa yang mereka lihat. Untuk menempatkan sistem tipe Myers-Briggs dalam konteks pengembangan karir akan sangat membantu untuk menganggapnya sebagai teori dan faktor. Dalam bab 2, langkah pertama dalam memilih karir menurut teori sifat dan faktor terdaftar sebagai memperoleh pemahaman yang jelas tentang bakat, prestasi, minat, nilai, dan kepribadian Anda dalam konteks itu. Tipologi Myers-Briggs dapat dilihat sebagai sebuah teori kepribadian. Konselor yang menggunakan teori Myers-Briggs dalam membantu klien dengan pilihan karir menggunakan teori Myers-Briggs sebagai teori kepribadian. Memahami dan menilai. Teori Myers-Briggs berkaitan dengan cara individu mengamati dunia mereka dan membuat keputusan berdasarkan persepsi mereka. Myers 1980 dalam menghadapi dunia, langkah pertama adalah persepsi. Cara mempersepsi, dua cara persepsi yang kontraks adalah penginderaan dan intuisi. Dua cara menilai sama seperti ada dua jenis persepsi, penginderaan dan intuisi. Ada dua jenis penilaian, pemikiran dan perasaan. Menurut Myers 1980, individu lebih menyukai salah satu dari empat kategori ini. NS, cara orang memandang dan menilai berdampak tidak hanya pada cara hidup mereka sendiri, tetapi juga pada cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Orang yang menggunakan kemampuan penginderaan dan berpikir untuk memahami peristiwa dan membuat penilaian tentang peristiwa sangat berbeda dari mereka yang menggunakan intuisi ini dan menggunakan contoh mengilustrasikan ini. Mengandalkan penginderaan dan pemikiran orang yang mengandalkan penginderaan untuk memahami dan berpikir untuk menilai cenderung berfokus pada pengumpulan fakta yang dapat diverifikasi oleh pengamatan mereka. Wittgenstein bersender penginderaan dan perasaan meskipun mengandalkan penglihatan, pendengaran, dan indera lainnya. Orang-orang ini membuat keputusan berdasarkan perasaan. Mereka sadar akan pentingnya perasaan bagi diri mereka sendiri dan orang lain ketika membuat keputusan. Dujeon Prosek. Dari intuisi dan pemikiran mereka yang menggunakan intuisi dan pemikiran cenderung membuat keputusan berdasarkan analisis yang menggunakan firasat dan proyeksi tentang masa depan. Preferensi untuk persepsi atau penghakiman menggunakan tipologi Myers-Briggs penting tidak hanya untuk memahami bagaimana klien memandang dan menilai, tetapi juga untuk mengetahui proses mana yang lebih penting. Orang-orang berbeda mengenai seberapa penting mereka menganggap objek dan orang-orang di sekitar mereka berbeda dengan membuat penilaian mereka atau keputusan. Ekstraversi dan introversi. Faktor lain yang menambah pemahaman tentang bagaimana individu menggunakan persepsi dan penilaian adalah introversi versus ekstraversi. Arti umum dari introvert dan extrovert berbeda dari yang digunakan oleh Jung dan Myers dalam terminologi umum. Introversi umumnya dikaitkan dengan pemalu dan pendiam. Sedangkan ekstraversi mengacu pada menjadi lebih keras dan terbuka untuk Jung dan Myers. Istilah introversi dan ekstraversi merujuk untuk bagaimana satu rasion pada membuat persepsi dan penilaian berdasarkan melihat dunia.
Introversi pada minat seseorang di dunia batinnya. Dan di sini saya memilih video animasi karena menurut saya lebih mudah dimengerti dan dipahami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.